Shalom. Ya, salam damai sejahtera bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi yang indah ini kita datang kembali untuk beribadah. Walaupun ada yang beribadah di rumah dan juga kita dapat beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala kita tidak bersama-sama dengan kita karena kondisi kesehatan Bapak Gembala kita masih dalam proses pemulihan. Dan kita percaya Tuhan pasti memberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Jangan khawatir dan jangan cemas Bapak Ibu Saudara. Jangan langsung berpikir yang hal-hal yang jauh begitu ya. Maksud saya begini, kalau seseorang mengalami sakit, langsung kita membayangkan, ini sesuatu yang dicurigai. Jangan begitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang sakit, saudara, Bapak Ibu, semuanya dihadapi dengan hal yang positif. Ya. Hal yang positif ini artinya begini. Kalau udah merasa sakit, anggaplah itu saudara-saudara, Bapak Ibu, ya. Anggaplah itu kita ini bukan sakit karena pandemik ini gitu ya. Kalau kita hubung-hubung ke sana, muncullah rasa kecemasan, muncullah rasa kekhawatiran, sehingga imun kita akan turun. Nah, sedikit saya berikan kesaksian. Saya nggak yakin ini iman saya. Di tanggal 2 April yang lalu, ya, saya yakin itu hanya cuaca. Nah, saya rasakan mulailah gejala-gejala yang kata-katanya ya patut dicurigai begitu. Yang mulailah tenggorokan nggak enak, gitu ya. Menelan pun sudah mulai rasa nggak enak. Seperti ada menelan duri begitu, sakit. Itu di hari Jumat saya alami. Kemudian malam harinya mulai terasa demam, ya, terasa demam. Dan di tengah malam nggak bisa tidur, selalu mulai agak panas begitu. Nah, besok harinya beraktivitas sekolah biasa-biasa saja. Saya tetap beraktivitas begitu. Saya anggap ini karena cuaca saja. Nah, ternyata belum ada perubahan. Kemudian di hari Minggunya bukan semakin lebih membaik, ya, tapi saya tetap beriman karena ada masalah begitu. Nah, di hari Minggu pulang dari gereja juga, wah, rupanya demam tinggi, ya. Ya, saya kompres pribadi saja, kompres, reda. Kemudian sore harinya saya ikut STM di GSPDI, biasa, saya ikut biasa, nggak ada masalah ya, saya anggap. Nah, kemudian saya berobat, diberikan dokter obat, ya saya konsumsi, saya minum, ya obatnya dikasih obat batuk, obat pereda demam, ya, dan satu lagi vitamin begitu. Nah, saya konsumsi mulai hari Minggu malam, Senin, dan ternyata di hari Selasa saya kehilangan merasakan bau atau wangi. Ya, nggak bisa bedakan ini parfum wangi atau bau, nggak bisa bedakan. Tapi sekarang sudah bisa bedakan, walaupun belum maksimal, tapi sudah bisa bedakan. Nah, saya tanya ke dokter, Bapak Ibu Saudara, dokter sekarang ini, ya, dokter sekarang, ya, selalu itu mengkait-kaitkan. Nah, saya diperiksa, saya konsultasi sama dokter, duduknya berjarak 2 meter. Yang saya inginkan dari dokter ini adalah mengukur tensi saya, memeriksa tenggorokan saya, apa penyebabnya. Mungkin inilah pemicu demamnya gitu kan. Nah, ngomong-ngomong sama dokter, Pak, apa yang Bapak rasakan? Saya cerita, yang saya rasakan, tenggorokan saya ini meriang. Udah seperti, kalau saya periksa sendiri, saya center sendiri, udah memerah di tenggorokan begitu. Oh, satu. Apalagi yang Bapak rasakan? Ya, agak-agak tersumbat lah hidung ini gitu kan. 2. Apalagi yang Bapak rasakan? Dokter, sekarang ini saya rasakan, saya nggak bisa membedakan lagi wangi atau bau gitu. Saya bilang begitu. Oh, begitu, ditulis, tandai. Dokternya tenang saja. Kemudian dokter mau ngasih resep dan dikatakan begini, Pak, maaf Pak ya, Bapak sudah kena gejala COVID. Hah? Saudara, kalau orang-orang yang nggak beriman, ya, nggak beriman dia langsung tersentak jantungnya. Ya, gejala Bapak sudah terkena gejala COVID.
Ya awalnya saya dengar ya abai begitu, nggak ada rasa-rasa apa ya. Karena saya anggap bukan itu penyakitnya, bukan. Ya, karena nggak ada mules, nggak ada mau muntah. Tetap saya bisa berolahraga, ya berolahraga juga saya. Lari juga 5 km non-stop, ya 24 menit, 25 menit. Olahraga juga, skipping juga, olahraga aktif kok. Nggak lemah, nggak bawaannya tidur gitu. Nah, Bapak Ibu maksud saya, kalau ada gejala-gejala seperti itu, janganlah diimankan. Ya, saya searching juga betul ya, saya searching di Google, gejala-gejala COVID, salah satunya bisa menghilang rasa atau disebut istilah kedokterannya anosmia, begitu ya. Kemudian tenggorokan nggak enak, nelan sakit, ada demam, ada flu dikit begitu. Kalau diperiksa memang ada poin-poinnya, tapi tidak langsung disangkut pautkan dengan COVID seperti itu. Ya. Biasanya kalau ya lebih dalam lagi dia paling-paling harus terbaring lah di tempat tidur. Gak begitu banyak beraktivitas, lemas bawaannya gitu. Tapi saya nggak ada bawaannya lemas sampai sekarang, terus terang. Saya nggak ada bawaannya lemas, nggak. Kalau disuruh olahraga saya masih bisa berolahraga, ya. Main skipping 1 jam masih bisa saya 1 jam. Kemarin saya coba bisa 1 jam, nggak ada masalah, ya. Berkeringat juga banyak gitu. Nah artinya saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemik ini, ya. Saudara, kita semuanya tetap menjaga kesehatan. Amin. Ya, cuci tangan, ikuti protokol pemerintah. Kemudian bila sudah diinformasikan nanti bagi kita semua masyarakat untuk divaksinasi, jangan ada yang nolak. Jangan ada yang menolak. Saya sangat sangat gimana saya katakan, tidak menyukai begitu. Kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan memposting di Facebook, saya nggak perlu divaksin, saya curiga dengan vaksin itu, entah 10 tahun lagi ini akan terjadi dampaknya apa, bagaimana. Itu ada yang mengatakan itu, memposting, lebih baik saya nggak divaksin. Ini bukan memotivasi kalimatnya. Kalimatnya memotivasi adalah kita harus semuanya divaksin. Amin. Bukan berarti vaksin itu satu-satunya penyembuh, tidak. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia mematuhi peraturan yang sudah ada, ya. Peraturan sudah ada, maka saya mengajukan diri. Ya, di sekolah kan ditanya. Yang ngajukan diri, KTP, kemudian data untuk divaksin guru-guru hari Senin. Ya, terkhususnya di daerah Marelan. Jadi kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar saya akan divaksin. Saya promosi begini Bapak Ibu Saudara, supaya saudara jangan ketakutan untuk divaksin. Saya akan divaksin pada hari Senin. Supaya apa? Supaya imunitas kita lebih kuat, begitu. Bukan berarti dikatakan 100% kuat, tapi ada peningkatan imunitas. Sehingga nanti di awal tahun ajaran baru, siswa dengan guru bisa bertatap muka kembali belajar. Amin. Nah, jikalau diperiksa nanti tensinya bermasalah, gula atau darah atau apa saja diperiksa, ternyata belum bisa divaksin, ya memang belum bisa divaksin. Karena divaksin itu adalah dalam kondisi tubuh kita yang fit, yang sehat, ya, tidak ada penyakit-penyakit yang memicu itu untuk menghalangi vaksinasi. Jadi tubuh sehat, maka kita bersedia divaksin. Amin. Ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara, ya, jangan cemas, jangan khawatir dengan situasi pandemi ini. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan dan percaya perlindungan kuasa darah Yesus itu membentengi kita semuanya. Jangan langsung berpikir, oh aku udah begini. Tidak, sekalipun para medis mengatakan demikian, tetap kita mengatakan, aku tetap sehat dan aku tidak kena terkonfirmasi atau terpapar begitu dengan sejenis virus itu. Saya sehat dan saya kuat. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah kelanjutan, ya. Kelanjutan yang saya sampaikan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang terdahulu sudah saya sampaikan adalah tahap pertama. Kedatangan Yesus tahap pertama. Dan
Hari ini saya akan sampaikan kedatangan Yesus tahap kedua. Tujuannya, saudara-saudara, tujuan kita mempelajari ini, materi ini atau khotbah ini, ya, pengetahuan firman Allah ini, tujuannya supaya kita bersiap sedia, berjaga-jaga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita tidak ragu-ragu. Kalau ada yang ragu-ragu, maka diragukanlah keselamatannya. Karena saudara, Bapak Ibu, keselamatan ini bukan hanya sekedar aku percaya kepada Yesus, selamat, habis perkara. Tidak. Tapi harus percaya juga kepada nubuatan, eskatologi firman Allah. Jangan katakan, aku udah percaya kepada Yesus, tetapi ya tentang kedatangan Tuhan nantilah itu. Gak perlulah berjaga-jaga. Tidak. Ini juga menunjuk kepada keselamatan kita. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, itu juga menunjukkan sejauh mana pengetahuannya. 5 gadis yang bijaksana itu cukup cerdas, cukup pintar, berjaga-jaga, mempersiapkan dirinya, berjaga-jaga mempersiapkan minyaknya, lampunya dipersiapkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini realitanya terjadi ketika mempelai pria itu datang, maka 5 gadis yang bijaksana itu diterima masuk dalam kesukaan Allah. Maka pintu tertutup, tidak ada lagi ya menerima kloter kedua tentang kedatangan Tuhan. Cukup sekali dalam seumur hidup, ketika hari kedatangan Tuhan kedua kali datang, kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, itu yang disebut harpazo. Bahasa Yunaninya harpazo atau rapture atau pengangkatan, peristiwa Maranatha. Dan tahap kedua yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Matius 24. Sudah dapat? Mari kita baca ayat ini. Ya, judul perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tapi cukup 2 ayat kita baca karena intinya hanya 2 ayat saja dulu. Kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3 ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini kedatangan Yesus tahap kedua. Kalau tahap pertama disebut harpazo dalam bahasa Yunani, kalau tahap kedua bukan harpazo disebut, tapi disebut adalah parousia. Artinya kedatangan Tuhan ke bumi. Kalau tahap pertama kedatangan Tuhan di udara. Kalau tahap kedua kedatangan Tuhan di bumi yang disebut parousia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum ke sana, ayat 29 diterangkan demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi, ada masa siksaan. Kalau dibaca ayat 21, itulah kesukaran yang besar, penyiksaan yang dahsyat. Masa itu adalah 1260 hari atau 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun lamanya. Setelah harpazo, terjadilah penganiayaan yang cukup luar biasa, penderitaan, kesengsaraan. Umat manusia di bumi mengalami penyiksaan. Kalau tidak mengikut antikris, pasti mengalami penyiksaan. Kristen yang tertinggal juga mengalami penyiksaan. Nah, tapi ada janji Tuhan kemudian, ya, di ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang
di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di ayat ini adalah janji Tuhan bahwasannya tahap kedua, Tuhan akan datang ke bumi ini. Dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, nanti di penerangan selanjutnya untuk disampaikan. Nah, yang kita ketahui perlu hari ini adalah maksud kedatangannya ke bumi. Kalau maksud kedatangannya di udara sudah kita bahas, sudah diterangkan dengan baik, ya tinggal kita mengimankannya dan kita tinggal siap sedia dan kita siap berjaga-jaga. Nah, maksud kedatangannya ke bumi, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ya, menyatakan dirinya dan umatnya, menyatakan dirinya dan umatnya. Mari kita buka Kolose 3. Kitab Kolose. Kita akan pelan-pelan membahas atau menjelaskan ayat ini supaya jangan ketinggalan pengertian-pengertian yang dapat dipahami. Kolose 3 ayat 4, boleh Pak, silakan dibaca Pak JC untuk membaca ayat ini. Kolose 3 ayat 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Nah, suatu hari kelak, ya, ayat ini mengatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Artinya begini, pada waktu kedatangan Yesus tahap kedua, kita kan di surga, ya, waktu kita diangkat Tuhan, kita di surga bersama-sama dengan Tuhan, pesta pernikahan anak domba, kita bersuka cita di sana, kita bergembira di sana. Kita diadili bukan karena perbuatan dosa, tapi kita diadili karena perbuatan baik kita untuk terima mahkota pahala di sana, di surga. Sementara di bumi 3,5 tahun orang mengalami penyiksaan, penderitaan, kesengsaraan. Kita bersuka cita, ya, di surga. Setelah masa itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan turun bersama-sama. Inilah nih maksud kedatangan kita, ya, bersama dengan Tuhan. Maksud kedatangannya di bumi, ke bumi, menyatakan dirinya dan umatnya. Kita datang bersama-sama dengan orang kudusnya. Kita lihat dulu di janji Tuhan dulu di 1 Tesalonika, ya, di kitab 1 Tesalonika 3 ayat 13. Boleh dibaca Pak, silakan Pak. Demikian, Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, ini tahap kedua. Ini bukan tahap pertama, ya. Dikatakan demikian, kiranya Dia menguatkan hatimu, ini janji, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ada perkataan kedatangan Tuhan dengan semua orang kudusnya. Ini tahap kedua. Beda kalau tahap pertama, Tuhan datang bersama-sama dengan para malaikatnya, dengan bunyi sangkakala. Tapi ini Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Siapakah orang kudusnya? Orang-orang kudusnya adalah yang sudah diangkat Tuhan pada waktu harpazo, raptur, diangkat Tuhan. Dan inilah orang-orang kudusnya akan turun kembali ke bumi ini, ya. Jadi orang kudusnya bersama dengan Yesus menyatakan diri kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Inilah orang-orang kudusnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di kitab Zakaria, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kitab Zakaria 14.
Zakaria 14 ayat 5. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan, Zakaria 14 ayat 5. Ya. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Ya. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Nah, yang intinya adalah kalau dibaca ayat 4 itu Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, di ayat yang terakhir itu, di ayat 5 itu, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Tidak perlu diragukan. Kalau ada yang bertanya, ya, kadang-kadang ada perdebatan Islamologi, Kristologi begitu, ya. Pihak non-Kristen bertanya, di mana dikatakan ada ayat Yesus adalah Tuhan, atau menyatakan akulah Tuhan. Gak perlu, saudara. Di ayat ini saja sudah jelas, ya. Di ayat sini saja jelas. Lalu Tuhan Allahku. Siapakah Tuhan Allah kita? Tuhan Allah kita adalah Yesus. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Yesus Tuhan Allah. Amin. Dia Allah itu sendiri akan datang ke dunia ini. Tapi ingat, bukan pemahaman Jesus only. Kalau pemahaman Jesus only mengatakan adalah Roh Kudus itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus. Bukan itu maksudnya. Tapi ini dalam ketritunggalan Allah. Kita percaya pribadi Allah itu tritunggal, Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang menyatakannya adalah Yesus. Siapa yang Yesus? Dia sudah melihat Bapa, dia sudah melihat Roh Kudus. Karena pribadi Bapa dan Roh Kudus memang tidak dapat dilihat secara langsung, tapi anak sudah menyatakan dirinya. Maka Tuhan Allahku akan datang. Tuhan Allahku akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Di Wahyu 1 ayat 7 juga mengatakan demikian. Di Wahyu 1 ayat 7. Coba Pak dibaca. Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Demikian Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat. Sudah jelas ya? Setiap mata akan melihat. Dan di ayat 8 lagi dipertegas, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi memang 100% Yesus adalah Allah itu sendiri. 100% Yesus adalah manusia. Ketika datang ke dunia ini, Dia mengosongkan diri menjadi serupa dengan kita manusia. Tapi ingat satu sisi, Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia akan datang bersama orang kudusnya menyatakan kemuliaannya. Amin. Semua mata akan melihat. Kalau tahap pertama semua mata tidak melihat, tapi di tahap kedua semua mata akan melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini bukan satu wilayah. Kedatangan Yesus tahap kedua bukan untuk satu wilayah kelihatan, tapi semua akan melihat. Berbagai negara akan melihat. Awan di angkasa ini berubah dengan kemuliaan Tuhan. Sewaktu Petrus melihat Yesus, wujudnya berubah. Awan itu turun, bukan awan maksudnya kandungan CO2 ya,
atau oksigen atau apa saja, bukan secara unsur kimia, nggak ada hubungan unsur kimia di situ. Tapi awan kemuliaan Tuhan turun bersama-sama dengan orang kudusnya, dan semua mata memandang dan melihat, dan orang-orang pun ketakutan melihat itu. Saya bisa bayangkan ya, kalau Yesus datang turun begitu bersama malaikat-malaikat, bersama orang-orang kudusnya, ya, turun ke bumi ini dan semua orang melihat. Ini menunjukkan, ya, kalau kita kaitkan dengan kitab Filipi, ya, oke lah sekarang banyak tidak mengaku Yesus Tuhan, baik. Tapi di Filipi 2, di kitab Filipi 2, akhirnya pengakuan ini genap akan terjadi bagi seluruh bangsa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Silakan Pak. Demikian kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, memang kalau sekarang ayat ini kita harapkan pengakuan-pengakuan dari orang lain, non-Kristen terutama, kita bilang Yesus adalah Tuhan, mungkin tidak ada pengakuan. Sekarang gak ada pengakuan. Oke, gak ada pengakuan sekarang. Tapi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ingat, akan menerima keselamatan hidup kekal, ya. Dengan syarat ketentuan, ya, bertobat, begitu ya. Bertobat kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, percaya Yesus adalah Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Tetapi ayat ini jelas mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini kan menunjukkan seluruh makhluk yang nampak, makhluk yang tidak nampak, semuanya akan mengaku. Tapi pengakuannya begini, pengakuannya adalah bertekuk lutut. Tahu bertekuk lutut, ya? Mengaku terpaksa. Artinya mengaku terpaksa ini sudah memang situasinya, realitanya, keadaannya memang harus diakui. Begitulah. Bertekuk lutut seperti pasukan tentara Jepang yang kalah perang, dilucuti senjatanya, bertekuk lutut. Beda berlutut, bukan berlutut sini, tapi bertekuk lutut. Bertekuk lutut itu menunjukkan adalah penyerahan, menyerah. Bertekuk lutut, menyerah, dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Wah, rupanya Yesus adalah Tuhan. Ya, bertekuk lutut, lidah mengaku di ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapan ayat ini tergenapi? Ayat ini tergenapi untuk seluruh dunia secara global. Ayat ini akan tergenapi ketika Yesus datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Agama A bertekuk lutut, agama B, agama C, semua agama, bahkan ateis pun sekalipun, yang gak percaya Tuhan sekalipun, akan melihat, Bapak Ibu Saudara, itu namanya hari murka bagi mereka. Tapi bagi kita bukan hari murka, bukan. Bagi orang dunia yang tertinggal pada zaman kedatangan Yesus tahap pertama, kedatangan Yesus tahap kedua itu merupakan hari murka Allah. Sehingga waktu orang melihat, ya, di kitab Wahyu menjelaskan, timpakan kami, hei gunung-gunung, batu-batu. Kami melihat anak manusia itu di awan-awan. Semuanya ketakutan, semuanya pasti ketakutan. Dan bertekuk lutut, menyerah semua kepercayaan,
semua agama, semua ateis mengaku, karena ayat mengatakan mengaku 100%, semua mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Semua mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bersyukur sekarang kita tetap mengakui, tapi pengakuan kita Yesus adalah Tuhan bukan, tapi tindakan iman kita akui Yesus adalah Tuhan. Jangan ada keraguan iman. Jangan lagi artinya menuntut Tuhan. Tuhan itu, kalau katakan Tuhan gak ada, udahlah, tinggal. Nanti akan mengaku lagi waktu tahap kedua Yesus datang, oh ya, Yesus adalah Tuhan. Di tengah situasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, memang banyak tantangan, memang banyak rintangan yang kita hadapi, tapi jangan sampai lemah iman kita. Masalah istri, anak, pekerjaan dan sebagainya, jangan sampai lemah iman kita. Masalah sakit, penyakit, jangan sampai lemah iman kita. Banyak teladan-teladan di Alkitab. Salah satunya teladan yang kita pegang sangat kuat adalah Ayub. Ya, Ayub sangat kuat imannya, luar biasa sekali. Sudah kena penyakit, lebih parah COVID kurasa itu ya. Lebih parah lagi, sampai tumbuh bara-bara di tubuhnya, udah hartanya habis, masalah pekerjaan dia juga habis, ekonominya nol sama sekali, penyakit lagi, anaknya lagi, masalah anak lagi, masalah istri lagi, tapi dia tetap kuat. Haleluya. Orang yang kuat dalam Tuhan, ingat, akan menerima upah. Akan menerima upah. Maka Ayub menerima upah 2 kali lipat upahnya. Karena apa menerima upah? Bertahan. Bertahan sampai kesudahannya. Walaupun situasi sangat menjepit, tetapi jangan iman kita goyah, ragulah. Amin. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak beriman. Lihat itu Tuhan, gak ada engkau tolong orang. Orang kecelakaan, orang ditabrak, orang miskin, orang gila di jalan, gak kau tolong Tuhan. Sampai-sampai kita mendakwa Tuhan, menjadi pendakwa, seperti si iblis selalu menjadi pendakwa. Lihatlah Ayub itu, hai Tuhan, kan kau lindungi dia, didakwa Tuhan itu. Cobalah, lepaskanlah perlindunganmu, pasti dia juga akan mengejekmu. Cobalah, tapi nggak pernah, ya, nggak pernah lidah Ayub mengatakan mengutuki Tuhan, bersungut-sungut mengikut Tuhan, tidak, tapi dia tetap bertahan. Amin. Banyak hal ya perlu kita teladani ya. Maka di tengah situasi sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan, supaya jangan ketinggalan, tetap iman kita kuat, kokoh, tanpa digoyahkan. Amin. Nah, yang maksud kedatangan Tuhan yang pertama tadi ini sudah kita bahas, menyatakan dirinya dan umatnya. Yang kedua adalah maksud kedatangannya adalah menghukum si binatang, nabi palsu, serta pasukan mereka. Siapakah si binatang itu? Si binatang itu adalah antikristus, berserta dengan nabi palsunya, berserta dengan para pasukannya. Jadi Tuhan datang untuk menghukum. Kita baca ayatnya, Wahyu 16. Di Wahyu 16, maka ini ada nama satu kata yang kita ketahui, yaitu Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Boleh, silakan baca Pak. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, ya. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 14. Itu setan, perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia
yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, ini Harmagedon adalah hari peperangan yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Perlu kita ketahui ya. Jadi Yesus di tahap kedua, dia datang ke dunia ini mengadakan peperangan. Di ayat 14 mengatakan ya, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16 dikatakan, yaitu daerahnya adalah disebut Harmagedon. Harmagedon, Har dan Megidon, artinya gunung Megido. Kalau saudara Bapak Ibu perhatikan peta di Israel, ada gunung Megido. Kira-kira disitulah lokasinya nanti perang Harmagedon. Harmagedon ini bukan istilah yang dipakai dalam cerita film Hollywood ya, yang bintang jatuh begitu ya, meteor besar jatuh, diselamatkan, bukan begitu maksudnya. Walaupun bahasanya sama, Armageddon. Harmagedon ini dalam bahasa tulisan Indonesianya H, pakai H, kalau Inggrisnya A gitu ya. Harmagedon ini ada lokasi di mana akan terjadi peperangan yang dahsyat. Nah, Kristus dan para pasukannya tentunya akan menggunakan alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi. Dan kemungkinan besar, mengapa mereka berkumpul? Karena mereka pasti, karena kalau kedatangan Yesus tahap kedua pasti tahu, itu setelah 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Di akhir 3,5 tahun ini akan terjadi peperangan yang dahsyat. Mereka berkumpul untuk menyerbu. Pertama adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi ada pembelaan Tuhan ketika datang tahap kedua. Maka Tuhan bersama-sama dengan orang kudusnya dan juga para malaikatnya akan melenyapkan antikristus, nabi palsu. Bayangkan saudara, dengan teknologi, mungkin pakai rudal ya, mungkin pakai senjata ya, namanya teknologi. Sekali pijat tombol, beberapa rudal berterbangan ke angkasa, tetapi itu akan bisa mengena kepada orang-orang kudus. Para malaikat tidak ya. Kalau saudara baca di 2 Tesalonika 2 ayat 8, saya baca di sini, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ditangkap, dimusnahkan semua. Siapa saja yang dilenyapkan? Semua orang yang menerima tanda itu juga semuanya akan lenyap. Supaya lebih jelas, coba Pak, Wahyu 19 ya. Wahyu 19 ayat 11. Wahyu, ya, di Wahyu 19 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Wahyu 19 ayat 11. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia, Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terus ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, Yesus dengan menunggang kuda putih, ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang ya.
Kalau saudara perhatikan ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi Yesus namanya Firman Allah. Memang dia Allah itu sendiri. Dan dia datang, ayat ini terus kalau dibaca sampai ayat 20. Saya baca ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini harafiah Bapak Ibu Saudara, bukan figuratif, bukan kiasan-kiasan, tapi ini harafiah, suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Dihitung jumlah manusia sudah sampai miliar, berarti akan banyak mayat-mayat berkelimpangan. Sampai dikatakan di sini semua burung kenyang oleh daging mereka. Banyak yang tewas. Tewas bukan karena kena senjata atau peluru atau zat kimia, tidak, tapi lenyap oleh kuasa Tuhan. Kalau di ayat Tesalonika tadi mengatakan dengan hembusan napasnya. Maka semua yang ada di bumi, pengikut antikristus, nabi palsu dan antikris, semuanya lenyap habis. Inilah yang dimaksud ya, kedatangan Yesus tujuannya adalah menghukum si binatang, nabi palsu serta pasukan mereka. Nabi palsu dan binatang dicampakkan langsung ke dalam lautan api. Dan yang ketiga, maksudnya adalah membelenggu iblis di Wahyu 20 ayat 1. Jadi nabi palsu dicampakkan ke dalam lautan api, si binatang dicampakkan ke dalam lautan api, tapi iblis kemana, kan gitu ya. Nah, di Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat 3, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, kuasa gelap masih berkentayangan mengganggu orang-orang beriman. Efesus 6 ayat 12 mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara. Artinya kuasa-kuasa kegelapan sekarang ini belum dibelenggu, belum dirantai, belum diikat. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kemanapun dia akan mengganggu kita, dia akan menggoda kita. Ingat, terus kita akan mengalami godaan, karena memang masih ada sekarang ini. Tetapi nanti saatnya, waktu tahap kedua Yesus datang, dikatakan ayat ini, iblis akan dirantai, iblis akan dipenjarakan ke dalam jurang maut, ditangkap oleh malaikat, dicampakkan ke dalam jurang maut, dipenjarakan selama 1000 tahun lamanya. Itulah yang dibelenggu. Dibelenggu iblis selama 1000 tahun. Sedikit waktu akan juga dikatakan dilepaskan. Itu nanti kita akan cerita lanjut. Coba kasih gambar lah supaya mengerti. Ada gambar yang kemarin. Ini hanya mengulang kembali supaya tahu urutan eskatologinya ya. Nah, saudara-saudara, di tahap kedua kita bahas hari ini adalah kedatangan Yesus
yang disebut parousia. Nah, iblis dicampakkan ke dalam Abaddon, jurang maut. Nah, ya, diikat, dan nanti setelah semuanya terikat iblis, gak ada lagi iblis, gak ada roh jahat, gak ada setan, gak ada apa-apa lagi makhluk-makhluk jahat. Maka tujuan yang selanjutnya adalah, ya, yang keempat, gambarnya sudah ada di situ, yaitu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini secara harafiah lokasinya adalah bumi ini. Bumi ini. Ya, bumi ini menjadi suatu tempat kerajaan Allah. Allah akan mendirikan kerajaan di bumi selama 1000 tahun lagi. Bukan seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Kalau saudara lihat covernya, memang itu menunjukkan kerajaan 1000 tahun, tapi bukan surga yang kekal yang akan seterusnya di situ. Tidak, bukan. Kalau saksi Yehova kan mengatakan itulah surga katanya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu, kepada Yahweh yang jumlahnya 144.000 akan memasuki itu. Tidak, bukan itu. Ya, kalau saudara lihat, itu sesat. Ini masalahnya tentang ajaran firman Tuhan. Kalau sudah menyimpang, itu tidak benar, itu sesat. Yang dimaksud Tuhan adalah kerajaan 1000 tahun ini akan didiami oleh orang-orang kudusnya. Dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Mengapa Yesus menjejakkan di Bukit Zaitun? Karena di depannya ada gerbang timur Yerusalem. Gerbang timur Yerusalem. Dan Yerusalem akan menjadi pusat kota kerajaan Allah. Mari kita baca ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Nubuatannya ini di kitab Daniel 2. Kita ambil perjanjian lama 3 ayat supaya, ya, kita tidak ragu. Ayat ini sudah dijelaskan di kitab Daniel 2. Kitab Daniel 2 ayat 44. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kalau dibacakan orang bilang begini, ini kapan terjadi ya? Kan gitu. Kapan terjadi ini? Allah semesta langit, Allah, ya, Yesus, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ayat ini sudah ditulis di kitab Daniel. Suatu hari kelak Allah akan mendirikan kerajaannya. Di Daniel 7 juga dikatakan. Daniel 7. Kita lihat lembaran selanjutnya, Daniel 7. Kita belajar firman Tuhan ini supaya eskatologinya pas, ya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah kerajaan 1000 tahun. Kitab Daniel 2 ayat 44 sudah menjanjikan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 juga sudah menjanjikan. Di Yesaya lagi, ya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6
pemerintahan ada di atas bahunya. Itu juga ayat menjanjikan suatu hari kelak akan ada kerajaan yang didirikan oleh Allah itu sendiri. Allah sendiri yang mendirikan kerajaannya di bumi. Maka di Wahyu 20 ayat 4, ayat ini disebut kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20, kita kembali ke Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 4. Ini janji Tuhan, bagi yang tertinggal juga akan diselamatkan. Maksudnya tertinggal sudah mati, dibunuh ya. Wahyu 20 ayat 4. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, Ya. yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 6, Pak, langsung lompat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Berapa lama? 1000 tahun. Kesannya kalau dibaca ya, misalnya saya bukan orang beriman, saya baca begini, ini seperti cerita-cerita kartun gitu ya. Masa ada kerajaan begitu ya? Kalau sepintas ya, kalau bagi orang tidak beriman membaca ini ya, dibaca cerita ini kayak betul aja ada kerajaan, kan seperti itu. Saudara, ini betul. Ini bukan cerita mitos atau cerita-cerita sepintas lalu menghibur orang mau tidur malam, tidak. Ini memang betul. Cerita Alkitab yang mengatakan Allah akan mendirikan kerajaannya di bumi, ini akan digenapi. Akan digenapi. Memang ya, saya baca juga ada buku teolog yang mengatakan, Pak, itu kiasan gitu ya. Mereka menerangkan secara kiasan. Kerajaan itu sudah ada, begini cerita. Oke, dari sisi ayat demi ayat, Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak yakin seperti itu. Karena kitab Daniel berkata, Allah sendiri akan mendirikan kerajaannya di bumi. Kapan? Makanya orang itu ya bertanya kepada Yesus, Yesus, kapan engkau datang memulihkan bangsa Israel? Mereka melihat secara sistem kerajaan. Mereka anggap Mesias yang mereka nanti-nantikan itu mengkokohkan, meneguhkan kerajaan Israel, Salem. Belum, bukan itu maksudnya. Tetapi Allah sendiri akan mengkokohkan kerajaannya, mendirikannya. Bukan tempatnya, kalau orang bilang ya di surga, itu bukan. Tapi ini di bumi. Di bumi ini akan didirikan suatu kerajaan pemerintahan 1000 tahun. Pertanyaannya, kenapa harus 1000 tahun? Kenapa enggak 2000 tahun? Nah, kalau dari sudut matematika teologiah ya, matematika teologiah, zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus kira-kira juga 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang sudah lebih kurang 2000 tahun. Dibutuhkan 1000 tahun lagi, menggenapi menjadi 7000 tahun. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini. 1 hari adalah hari istirahat. 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun di hadapan manusia. Balance 7000. Jadi kalau secara matematikanya kenapa 1000 tahun? Itu ada, itulah Sabat. Itulah hari perhentian kita. Itulah hari di mana kita bersuka cita, senang dari jerih lelah kita selama di bumi ini. Itulah tempat kita bersuka cita di situ.
1000 tahun lamanya. Apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu Saudara? Alam ini kembali seperti Taman Eden. Kalau dibaca Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, Yesaya 19 ayat 17 sampai 20, Yesaya 65 ayat 25, itu penjelasan tentang kerajaan di bumi, zaman damai sejahtera yang dikatakan di situ binatang pun bersahabat dengan manusia, tumbuh-tumbuhan pun indah pemandangannya, tidak ada polusi udara, ya sangat indah lah. Kalau kita bayangkan Eden itu sangat luar biasa sekali, ya walaupun lokasinya di Timur Tengah, tapi ini seluruh bumi ini menjadi Taman Eden yang kedua, atau juga disebut Firdaus. Firdaus memang adalah bagian alam di mana roh orang meninggal. Mereka sudah melihat indahnya alam itu. Seperti itulah yang akan terjadi. Itu tidak ada bencana alam, tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi, tidak ada penyakit. Yesaya 33 ayat 24, Yesaya 35 ayat 5 sampai 7 menerangkan situ. Tidak ada penyakit. Pemerintahannya adalah sistem tongkat besi. Ya. Manusia hanya satu bahasa. Yesaya 3 ayat 9. Hanya satu bahasa. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada Latin. Semua menggunakan satu bahasa. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapakah yang akan menempati kerajaan 1000 tahun? Yaitu kita semuanya yang percaya kepada Yesus. Amin. Kalau kita gali lagi ya tentang kerajaan 1000 tahun banyak, karena ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana pada zaman Antikris dia nggak nerima tanda, dia tolak tanda itu, tapi dia nggak percaya Yesus, apakah dia masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Nah, satu. Ada lagi begini, orang percaya nggak terima tanda tapi masih hidup. Di ayat tadi Wahyu 24 kan sudah dipenggal kepalanya, dianiaya, dibunuh, kemudian akan dibangkitkan kembali. Nah, saudara-saudara, rupanya secara sudut pandang teologi ya dari eskatologi, yang akan tinggal di kerajaan 1000 tahun ada dua mengenakan tubuh. Satu, tubuh kemuliaan, yaitu orang-orang kudus yang turun dari surga setelah pesta pernikahan anak domba Allah. Dua, tubuh manusiawi biasa. Karena yang dikatakan memerintah, kita memerintah. Siapa kita perintah? Bukan orang-orang kudus, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan pada zaman Antikris, yang tidak menerima tanda, yang mungkin yang walaupun tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, karena yang di Alkitab mengatakan semua yang menerima tanda Antikris dilenyapkan, mati semuanya. Karena di kitab Yesaya ada mengatakan, ya, usia manusia pada zaman itu ada yang sampai 100 tahun meninggal. Di zaman kerajaan 1000 tahun ada proses melahirkan. Siapa itu? Nah, itu orang-orang mengenakan manusia alamiah. Kalau kita bahas di kitab Yesaya menerangkan hal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, intinya dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, bahwasanya kerajaan 1000 tahun itu adalah bagi kita yang sudah diangkat Tuhan. Kita akan tinggal memerintah bersama-sama dengan Yesus di bumi ini. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Jangan menjadi bingung ya. Dua tahap kita sudah mengerti dan kita memahami. Mari kita berjaga-jaga. Saatnya di akhir zaman ini kita semakin giat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan menyembah Dia. Mari tim praise and worship, saya serahkan kepada pemimpin pujian.